saya Deti Malasari. NIM saya 1811048. Di sini saya untuk memenuhi tugas mata kuliah atau tugas UTS mata kuliah psikologi kepribadian. Di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai teori-teori psikologi kepribadian. Di mana saya akan menjelaskan dua pokok pembahasan yang akan saya jelaskan nantinya, yaitu mengenai pengertian psikologi kepribadian dan teori-teori psikologi kepribadian. Nah, langsung saja kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari psikologi kepribadian. Psikologi kepribadian itu terdiri dari dua kata, yaitu kata psikologi dan kata kepribadian. Psikologi itu bisa juga berarti ilmu jiwa, sedangkan kepribadian itu lebih kepada tingkah laku dari seseorang individu. Nah, jadi psikologi kepribadian adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan juga suatu disiplin ilmu yang mempelajari kepribadian seseorang seperti tingkah laku, tabiat, watak, serta intinya perilaku seseorang manusia. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan yang kedua, pokok pembahasan yang kedua yaitu mengenai teori-teori psikologi kepribadian. Nah, di mana ada beberapa teori psikologi kepribadian yang akan saya jelaskan. Yang pertama mengenai teori kepribadian psikoanalisis, di mana psikoanalisa adalah cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya, di mana psikoanalisis ini itu berkaitan dengan tiga pokok dasarnya, yaitu ada id, ego, dan juga superego. Nah, yang kedua yaitu teori humanistik, teori kepribadian humanistik atau teori humanistik, di mana itu berkaitan dengan manusia yang dalam pokok pembahasannya itu bisa juga berkaitan dengan hubungan memanusiakan manusia. Nah, yang ketiga yaitu teori kepribadian behaviorisme atau juga yang dikenal dengan psikologi behavioral, merupakan suatu teori belajar yang hanya memperhatikan tingkah laku yang hanya bisa diamati. Nah, jadi teori ini bertumpu pada semua tingkah laku diperoleh melalui pembelajaran terjadi melalui interaksi individu dan lingkungan, di mana teori behaviorisme atau behavioristik ini itu berkaitan dengan respon dan stimulus atau stimulus respon. Nah, selanjutnya yaitu teori psikologi kognitif, yaitu kognitif adalah cabang ilmu dari psikologi yang mempelajari suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Nah, selanjutnya yaitu teori belajar sosial, di mana teori psikologi kepribadian ini juga dikembangkan oleh beberapa ilmuwan seperti Dollars, Miller, Rotter, dan Bandura. Ilmu teori psikologi kepribadian ini memiliki pendapat bahwa kepribadian manusia adalah hasil dari interaksi dengan lingkungan secara terus-menerus. Selanjutnya yaitu teori psikodinamika, di mana teori psikodinamika ini juga tidak jauh berbeda dengan teori psikoanalisis, di mana Freud mengemukakan teori psikodinamika adalah teori yang menjelaskan bagaimana keadaan interpersonal dan aktivitas mental bisa menimbulkan perilaku dan dalam konteks sosial. Nah, jadi ada beberapa teori-teori dalam psikologi yang saya jelaskan. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi saya hanya menjelaskan beberapa itu saja. Nah, saya akhiri dulu video saya pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi semuanya, dan juga mohon maaf jika ada kesalahan baik di kata-kata, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, terima kasih. Kamsahamnida, shesheni, arigatou gozaimasu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.